Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa radah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk menjadi muqaddimah, kata pengantar dari kajian yang akan kita mulai beberapa saat lagi, kecuali kata demi kata yang kita rangkai dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat nafas, nikmat nyawa. Coba bayangkan apabila hari ini kita sudah tidak bernyawa, siapkah kita berhadapan dengan dua malaikat Allah Subhanahu wa taala? Dan bukan hanya nikmat nyawa, karena kalau hanya ini nikmat terbesar, apa bedanya kita dengan kucing? Apa bedanya kita dengan ayam? Apa bedanya kita dengan binatang, hadirin sekalian, yang masih hidup pada detik ini? Tapi Allah berikan kita anugerah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesadaran untuk melangkahkan kaki ke salah satu taman-taman surga, nikmat meniti jalan pintas menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan, barang siapa yang melangkah atau menaiki kendaraannya dari rumahnya ke tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita akan berusaha mendapatkan hal itu melalui jalan yang paling pintas. Dan kalau kita mengharapkan surga, maka inilah jalan pintas menuju surga. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kita hidayah, bisa tiba di tempat yang mulia ini dan bisa menuntut ilmu agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau menuturkan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam diri seseorang, dalam jasad seseorang ada segumpal daging. Idza salahat, jika daging ini baik, salahal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Mata akan baik, lisan akan baik, telinga akan baik, pola pikir kita akan baik, kaki hanya akan melangkah ke jalan-jalan kebaikan, tangan tidak akan menyentuh dan tidak akan melakukan manuver kecuali untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat, namun kalau sebaliknya, kata Nabi, jika segumpal daging ini kotor, rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh jasad kita akan hancur, seluruh anggota tubuh kita akan rusak. Mata akan melihat yang diharamkan oleh Allah, lisan akan mengucapkan kata-kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki pun demikian. Dia akan menuntun kita dan melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Nabi menjelaskan apa yang beliau maksud dengan daging tersebut. Ala wahyal qalbu, ketahuilah daging itu adalah qalbu atau hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di atas, Nabi kita SAW menjadikan hati sebagai parameter kebaikan seorang hamba. Hati dijadikan tolak ukur. Kalau hati baik, semuanya akan baik. Dan kalau hati rusak, semuanya akan rusak. Betapa pentingnya peran hati kita. Dan yang paling kita khawatirkan, hati ini labil, hadirin. Hati ini sangat amat labil. Makanya organ ini dinamakan qalbu. Para ulama mengatakan sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Organ ini dinamakan qalbu itu saking labilnya. Karena qalbu secara etimologi, secara bahasa Arab itu artinya labil, gampang berbolak-balik. Makanya doa yang sering kali dibaca oleh Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Hadirin, ketika Nabi banyak membaca doa di atas, sebagian para sahabat terkejut. Kok sekali bernabi masih meminta kekokohan hati? Sekali bernabi masih meminta kemantapan hati. Akhirnya para sahabat memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita SAW, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih. Wahai Rasulullah, kita sudah beriman kepada engkau dan kita sudah beriman kepada ajaranmu. Hal takhafu alaina. Jadi para sahabat sudah beriman kepada Nabi, bahkan mereka sudah buktikan keimanan mereka. Allahu Akbar. Mereka sudah disiksa, mereka sudah pernah merasakan sakitnya dicambuk karena mempertahankan la ilaha illallah. Mereka sudah pernah merasakan panasnya dibakar sinar matahari Makkah dalam kondisi telanjang dada karena mempertahankan wa anna Muhammadan Rasulullah. Mereka sudah membuktikan bagaimana mereka rela jalan kaki sejauh 450 kilo Mekah Madinah dalam rangka hijrah. Kita pernah jalan kaki 450 kilo mempertahankan agama kita. Mereka sudah buktikan itu semua. Kita beriman kepada engkau dan kita beriman kepada ajaranmu. Hal takhafu alaina. Apakah masih ada yang kau khawatirkan terhadap kami? Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami ya Rasulullah? Apa jawab Nabi kita? Naam, ya. Subhanallah. Ya, saya masih mengkhawatirkan kalian. Bayangkan, ini sudah membuktikan dengan darah, dengan luka di sekujur tubuh mereka, dengan tenaga, dengan harta. Lalu Nabi dengan simpelnya mengatakan, ya, saya masih khawatirkan kalian. Allahu Akbar. Orang-orang sekaliber Utsman bin Affan, sekaliber Abdullah bin Amr bin As, yang khatamannya 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Orang-orang sekaliber Sa'ad bin Abi Waqqas yang siap menginfakkan 2/3 harta. Antum punya 2 unit di Rasuna saat ini, siap kasih 1 unit buat orang lain? Oh, itu berat. Ini 2/3 harta siap dia kasihkan. Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Nabi mengatakan tanpa berpikir panjang, iya, saya mengkhawatirkan kalian. Lalu Nabi menjelaskan mengapa beliau mengkhawatirkan para sahabatnya. Inna quluba bani Adam baina isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Karena hati manusia ada di antara 2 jemari Allah.
yang Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allahu Akbar. Ini alasannya. Karena hati kita ada di antara dua jemari Allah dan sangat labil. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Makanya nanti di zaman fitnah akan ada pada satu zaman yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang-orang yang paginya masih sujud kepada Allah, sorenya sudah murtad dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jangan mengandalkan status kita sebagai seorang muslim ketika kita lahir. Jangan mengandalkan background kita. Ada sebagian orang karena merasa SD-nya sudah SD Islam yang terkenal di Jakarta, SMP-nya SMP Islam yang terkenal di Jakarta, SMA-nya SMA Islam yang terkenal di Jakarta, lalu dia menggaransi dirinya sendiri. Allahu Akbar. Siapa Anda dibanding Abu Bakar As-Siddiq? Siapa Anda dibanding Umar bin Khattab radhiyallahu taala an? Siapa Anda dibanding Utsman bin Affan? Siapa Anda dibanding Ali bin Abi Thalib? Itu saja masih dikhawatirkan Nabi SAW. Dan Nabi sebabkan hati kita ini punya potensi berpaling yang sangat besar. Itu mereka hidup di zaman Nabi, di mana fitnah syahwat tidak seperti kita sekarang. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu faktor yang membuat hati kita berbalik dari Allah, berpaling dari Allah, adalah fitnah dunia. Adalah fitnah dunia. Itu yang membuat hati seorang hamba bisa berpaling dan melenceng dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat yang dikhawatirkan Nabi tersebut itu tidak hidup di zaman kita. Oke, banyak di antara mereka yang sangat kaya, tetapi dunia belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanya sama antum, mana yang lebih kaya, antum atau Utsman bin Affan? Hah? Antum atau Utsman bin Affan? Utsman bin Affan. Tapi saya ingin tanya, Utsman bin Affan punya iPhone? Pernah menikmati Avanza? Kita nggak usah bicara Innova, atau kita nggak usah bicara Harrier, kita nggak usah bicara Camry, apalagi yang hybrid. Avanza deh. Utsman pernah naik Avanza dengan AC 2 atau 3 gitu. On tap, hadirin. Utsman pernah naik Boeing 777, apalagi di kelas bisnis. Mungkin di antara kita ada yang pernah naik, atau bahkan setiap saat ketika naik pesawat kelas bisnis. Dunia belum dibuka pada saat itu. Korun lebih kaya dari kita ribuan kali, tapi dia naik onta, panasan. Gak ada fasilitas yang kita rasakan seperti saat ini, di mana dunia dibuka oleh Allah. Itu saja Nabi khawatir berpaling, melenceng. Gimana kita? Dimana setiap saat bertubi-tubi fitnah dunia, fitnah dunia, fitnah dunia, fitnah dunia. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah hadis yang disampaikan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, yang dikeluarkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Sebuah hadis yang akan membantu kita bagaimana menyikapi dunia sehingga kita bisa istiqamah, sehingga kita bisa survive, kita bisa bertahan dengan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak tertipu dengan hiruk pikuk kehidupan dunia. Hadis ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia
adalah penjara bagi orang-orang beriman. Dan di waktu yang sama surga bagi orang-orang kafir. Inilah sabda yang menjawab sebuah pertanyaan yang diangkat sebagai tema kajian kita pada pagi hari ini. Apakah dunia itu benar-benar sebagai penjara? Maka jawabannya tergantung status Anda. Karena Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman, dan di waktu yang sama surga bagi orang-orang kafir. Ya, kalau bagi kita yang mengaku beriman, surga adalah penjara tanpa diragukan lagi. Mohon maaf, dunia adalah penjara tanpa diragukan lagi. Karena ini sabda Nabi SAW. Nabi yang mengatakan, dan Nabi yang paling tahu tentang dunia, Nabi yang paling ngerti tentang hakikat kehidupan ini. Dan Nabi mengatakan, tanpa ada peluang untuk dipelintir, dibelokkan. Beliau mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara orang-orang beriman. Penjara bagi orang-orang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadikan hadis ini sebagai oleh-oleh kita pulang ke unit kita atau ke rumah kita. Resapi hadis ini, maka akan membantu kita untuk istiqamah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mendengar hadis ini, yang terbesit di benak kita apa sih? Dunia penjara bagi orang-orang beriman. Apa yang langsung terbesit di benak kita? Ribet. Terus apa lagi? Terbelenggu. Seperti hidup di sel. Sengsara, mungkin gitu ya. Nggak nyaman. Kenapa sih Pak Ustadz kita nggak bisa hidup foya-foya mati masuk surga gitu kan ya? Tentu enak. Hadirin, jangan cepat-cepat menyimpulkan hadis ini. Sebelum kita baca penjelasan para ulama, mari kita simak penjelasan para ulama tentang hadis ini. Ulama kita mengatakan, jangan cepat-cepat suudzon dengan Nabi. Jangan cepat-cepat buruk sangka dengan pemimpin kita, kekasih kita, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berpikir yang negatif ketika Nabi mengatakan dunia itu penjara bagi orang-orang beriman. Enggak. Maknanya enggak seseram yang ada di benak kita. Bahkan maknanya akan memotivasi kita untuk mengetahui hakikat kehidupan yang sebenarnya. Makna yang pertama, kata para ulama, Nabi kita mengatakan dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman. Maksudnya, kata para ulama kita, Nabi ingin menjelaskan kepada kita bahwa seluruh fasilitas makanan, minuman, kendaraan, tempat tidur, rumah kita di dunia ini, jika dibandingkan dengan fasilitas surga, itu ibarat tinggal di penjara. Makanan yang kita konsumsi, jika dibandingkan dengan makanan surga, itu seperti makanan penjara. Rumah yang kita miliki, jika dibandingkan dengan istana di surga, itu ibarat tinggal di sel penjara. Fasilitas dunia jika dibandingkan dengan fasilitas surga, itu enggak lebih berharga daripada fasilitas penjara.
Itu yang dimaksud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam hadits qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan kenikmatan surga untuk hamba-hambaku yang saleh. Ma la 'ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat dengan mata kepala mereka. Wa la udhunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah mereka dengar dengan telinga mereka. Wa la khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah mereka khayalkan, tidak pernah mereka imajinasikan, khayalkan kenikmatan terindah di benak kita, kenikmatan surga lebih indah daripada daya khayal kita. Itu maknanya. Ini bukan membelenggu. Nabi ingin jelaskan. Hadirin, makanan terenak di Jakarta, di resto apa? Di resto apa? Antum kan orang kuliner. Oke, yang lebih spesifik lagi deh. Kalau makanan kan nggak bisa dimonopoli satu resto ya. Antum mau makan apa? Makanan yang semua sepakat enak deh dan mahal, apa tuh? Steak yang paling enak apa? Gendi udah enggak ya? Hah? Abu Baba enggak. Yang lain? Hah? Hero Mas kan? Oke. Steak Hero Mas, kalau dibandingkan dengan makanan di surga, steak surga itu ibarat makanan penjara. Sop buntut paling enak Pak. Borobudur, Hotel Borobudur. Oh, semua ngangguk gitu. Nah. Atau di Sabang, Hotel Sabang, tapi udah nggak ada Hotel Sabang dulu. Kokinya juga waktu itu pindah ke sana. Lo kan boleh kan makan sop buntut? Sop buntut Borobudur dibanding apa yang Allah akan berikan kita di surga, itu ibarat sop penjara. Gak ada enak-enaknya. Enak kita makan, muntah. Antum punya rumah, satu di Menteng, satu di Pondok Indah, satu di Kemang, satu di Dharma Wangsa, luasnya 2000 meter atau mungkin 3000 meter. Kalau dibanding istana surga, itu seperti hidup di sel penjara. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjara bagi orang-orang beriman jika dibandingkan dengan kenikmatan yang akan mereka peroleh di surga. Gak ada apa-apanya. Yang kita banggakan itu gak ada apa-apanya. Ferrari di dunia atau Lamborghini di dunia, Rolls Royce di dunia, itu ibarat alat transportasi di penjara. Mobil penjara tentu kan yang kalau misal tersangka masuk sana atau ada jerujinya, nah itu kayak gitu. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita simak hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Musa alaihissalam itu pernah bertanya kepada Nabi kita pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'ala Musa rabbahu ma adna ahlil jannati manzilatan. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penghuni surga yang paling miskin, yang paling kere, yang paling nggak punya apa-apa. Kan penghuni surga kan bertingkat-tingkat tuh hadirin sekalian. Ada yang Firdaus, dan kita meminta kepada Allah agar kita menjadi penghuni Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Tapi nggak semuanya kan di Firdaus.
Dan itu Firdaus paling tinggi. Ada yang di lantai 5-nya mungkin, lantai 4, lantai 3, ada yang di basement. Nah, Nabi Musa nanya, siapakah dan seperti apa dan apa yang dia dapatkan ketika dia menjadi penghuni surga yang paling miskin. Nggak ada penghuni surga yang lebih tragis daripada dia. Jadi pertanyaan Nabi Musa, penghuni surga yang paling tragis, yang paling prihatin, yang paling rendah fasilitasnya. Lalu Allah menjawab, huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannata. Dia adalah orang yang paling terakhir masuk surga. Setelah semua penghuni surga yang lain telah masuk ke dalam surga sebelum dia. Kenapa? Kok dia terlambat? Karena kan transit dulu di neraka. Dan dia yang paling terakhir. Jadi dari semua yang diazab dulu di neraka, dia yang paling terakhir keluar. Jadi bayangin nggak tuh maksiatnya apa? Dia masih beriman, tapi kemaksiatannya parah banget gitu. Mungkin bawa uang rakyat, tetenan atau triliunan-triliunan. Mungkin pernah selingkuh, berzina dengan ratusan wanita. Mungkin biseks juga. Perempuan oke, laki-laki nggak masalah. Tapi kalau masih punya iman, ada peluang masuk surga nggak? Masih ada kan? Pembunuh, nggak asal nusuk aja, mungkin dia dipotong-potong dulu gitu loh, dicincang, dijadikan daging cak misalnya. Jadi parah banget nih kemaksiatannya. Akhirnya dialah orang terakhir yang bisa keluar dari neraka. Semua udah masuk tuh. Semuanya udah, tinggal dia terakhir. Begitu dia dipersilahkan masuk surga, yuqalu lahu udkhulil jannah, wahai fulan silahkan masuk ke surga. Fayaqulu ay rabb kaifa waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim. Begitu dia masuk ke dalam surga, dia bingung. Lalu dia bertanya kepada Allah sambil meratap, ya Allah, saya mau tinggal di mana? Kayaknya surga udah penuh semua, udah dikapling-kaplingin sama orang, dan semua sudah menikmati fasilitas-fasilitas surga. Dia pesimis masih dapat kapling di surga, karena semua udah dapat bagian mereka masing-masing. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada dia, orang yang paling tragis, paling belakangan masuk surga. Fayuqalu lahu atarda an yakuna laka mithlu malakin atau mithlu malikin min maliki dunia atau maliki min muluki dunia. Allah bertanya, an yakuna laka mithlu mulkin min malikin muluki dunia, maukah aku berikan fasilitas, kekayaan, akses seorang raja dari raja-raja dunia? Gimana? Mau nggak? Ridho nggak? Gimana kalau saya kasih engkau kekayaan, fasilitas raja dari raja-raja dunia? Kalau antum ditawarin itu, ridho nggak antum? Ini orang yang paling tragis di surga. Nah, ditawarin oleh Allah fasilitas raja dunia. Hadirin, ambil sampel satu deh biar semakin paham kita. Kita nggak usah jauh-jauh.
seorang raja dunia yang terkenal dan masih hidup dan tetanggaan sama kita, satu rumpun dengan kita, sama-sama warga ASEAN. Siapa dia? Hassanah Bolkiah. Dan ingat, dia bukan raja paling kaya pada detik ini, tapi sudah cukup melambangkan bagaimana raja itu hidup di dunia. Saya ingin tanya, pemasukannya itu berapa per bulan? Biar kita tahu bagaimana tragisnya penghuni surga paling terakhir. Pemasukan Hassanah Bolkiah per bulan berapa? Berapa? Antum gaji antum per bulan berapa? Pemasukan Hassanah Bolkiah itu 90 euro per detik. Ya sekitar 1 jutaan lebih lah. Sama dong kayak saya, Pak. Saya juga UMR per detik. Per detik. Setiap detik kekayaannya bertambah 90 euro, 90 euro, 90 euro, 90 euro. Subhanallah. Saya ingin tanya, rumah antum kamarnya ada berapa? Tipe apa sih rumah antum? 4L ya? Lu lagi gitu. Dia punya 1788 ruangan. 1788 ruangan. Dan di antara 1788 ruangan itu ada 650 suite room yang taksiran satu kamarnya 150.000 euro, 1,7 M kira-kira ya. Saya nggak tahu euro pada hari ini berapa, kira-kira sekian lah. Itu satu kamar full furnish, 150.000 euro. Dan dia punya berapa? 650 kamar. Satu kamar antum renovasinya berapa? Subhanallah. 1788 ruangan. Dan perabotannya terbuat dari emas dan bertakhta berlian. Karena kita tahu dia terkenal sebagai pencinta emas. Iya kan? Semua sendok emas, garpu emas, bajunya kan lapis emas. Salah satu orang terkenal di dunia pencinta emas sejati. Di rumah antum kamar mandi ada berapa? Kamar mandi? Kok bingung sih? Antum tinggal di mana selama ini? Karena kan nggak nanya ayat sama antum, nanya kamar mandi. Kalau ayat diem wajar. Berapa kamar mandi di rumah antum? 2. Ya 11-12 lah. Dia 257 kamar mandi. 257 kamar mandi. Dan lapisan emas. Hadirin, mobilnya ada berapa? Antum punya mobil berapa sih? Data 2010 mobilnya ada 574 yang merek Mercy. Ya, yang merek Mercy, belum yang lain. Dan sebagian ada yang mendata
bahwa dia punya 5.000 mobil, bahkan ada narasumber mengatakan dia punya 7.000 mobil. Jadi kalau setiap hari dia menggunakan satu mobil mewahnya dan di rolling setiap saat, maka ketemu mobil tersebut 20 tahun yang akan datang. Antum ketemu mobil antum terakhir kapan? Dan dia penggemar mobil sport, mobil mewah. Dia punya 400-an Ferrari, dia punya 20-an Lamborghini, dia punya 170-an Jaguar, dia punya 160-an Porsche, dia punya 130-an Rolls Royce. Mobil yang sangat luar biasa. Dan dia punya pesawat Boeing 747 renov. Dan renovasinya menghabiskan biaya kurang lebih 120 juta US dollar. Karena pesawat beliau kan dilapisi emas dan sangat mewah luar biasa di dalamnya. Subhanallah. Raja dunia, hadirin. Raja dunia. Raja dunia. 90 euro per detik. Subhanallah. 324.000 per jam. Euro. Itu kekayaan raja dunia. Dan dia bukanlah raja terkaya di dunia pada hari ini, bukan. Jadi tuh bayangin nggak raja-raja dunia itu kayak apa hidupnya? Itu yang ditawarkan Allah kepada siapa? Penduduk surga yang paling tragis kondisinya. Kira-kira tuh orang mau nggak? Antum bertawarin gitu mau nggak? Kata dia, raditu rabbi, saya rela ya Allah. Ya gimana nggak rela begini? Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada dia? Fayaqulu laka dzalik wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Anda rela? Iya ya Allah. Saya berikan Anda 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. 5 kali lipat hadirin sekalian. Dan di saat Allah mengatakan 5 kali lipat, orang itu langsung mengatakan raditu rabbi. Terima kasih Allah, saya rela ya Allah. Lalu Allah katakan apa? Hadza laka wa asyratu amthalik. Kalau begitu saya kalikan 10 lagi, 50 kali lipat. 50 kali lipat 90 euro per detik. Subhanallah. Kalau 50 kali lipat kan 90 euro aja. 45 berapa? 4.500 euro per detik. Itu kira-kira. Walaka mashtahat an nafsuka waladzat ainuka. Dan Anda berhak meminta apa saja yang Anda inginkan dan apa yang Anda sukai. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ya Allah, 50 kali lipat hadirin sekalian. 50 kali lipat. Yang paling sengsara di sorga dalam tanda kutip. Jadi jangan pernah bisa bayangkan bagaimana kenikmatan Firdausul A'la, bagaimana kenikmatan surga Aden, bagaimana kenikmatan orang-orang saleh, fasilitas yang didapatkan orang-orang yang setia,
yang tidak zina, yang rajin beribadah kepada Allah, yang menjaga salat 5 waktu, yang menambah dengan salat-salat sunnahnya, duhanya, rawatibnya, tahajudnya, witirnya. Orang-orang yang mengerjakan haji dan umrah, orang-orang yang berinfak dan bersedekah. Ini yang tragis, kan tadi sudah kita bilang. Ini orang paling parah maksiatnya tapi masih punya iman. Maka shadaqa Rasulullah. Nabi benar ketika mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara. Apa sih yang Anda punya? Oke, Anda punya Lamborghini, Anda punya berapa sih? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita renungkan. Tapi lagi-lagi apa kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Namun kalian lebih memprioritaskan dunia lagi. Yaitu level kita, memang kita rendahan, hobinya ya pakai level penjara. Nggak mau beribadah demi rapat dunia. Nggak mau datang ke majelis taklim demi olahraga dunia. Silakan olahraga, tapi kan hendaknya Anda prioritaskan ibadah kepada Allah. Alasan tenis lah, futsal lah, golf lah. Hadis lapangan golf Anda dan stick golf Anda itu fasilitas penjara. Anda akan dapat lebih mewah di sana. Ini penjara. Yang kita perebutkan itu hanya fasilitas penjara. Jadi kalau gara-gara rumah kita gontok-gontokan, gara-gara warisan kita bunuh-bunuhan, berarti kita bunuh-bunuhan untuk mendapatkan sebuah sel di penjara. Na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita renungkan. Fasilitas dunia ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Orang yang paling kaya di dunia tapi masuk neraka didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Jadi kira-kira kandidatnya siapa nih? Qarun. Terus kalau era sekarang Bill Gates kalau nggak masuk Islam, Carlos Slim kalau nggak masuk Islam. Nah, pokoknya gitu deh. Kalau nggak masuk Islam, taipan minyak yang tidak masuk Islam itu dihadirkan, yang full fasilitas, full. Apa yang terjadi? Fayusbagu finnari sibgha. Lalu mereka Allah celupkan sekali celup ke neraka. Sekali celup aja, nggak digoreng, ini nggak digoreng, nggak dipotong-potong, nggak dikasih celup aja. Lalu diangkat lagi. Lalu Allah tanya kepada mereka, yuqalu ya bani Adam hal ra'aita khairan qat? Wahai manusia, apakah Anda pernah melihat kebaikan sekali aja dalam hidup Anda? Hal marra bika na'imun qat? Wahai manusia, apakah Anda pernah menikmati sedikit saja kebaikan dan fasilitas? Fayaqulu la wallahi ya rabbi. Demi Allah ya Allah, nggak pernah kami menikmati hal itu semua. Lupa. Sekali celup seluruh kenikmatan dunia dari orang yang paling kaya di dunia hilang semua. Jadi bayangkan nggak sih betapa rendahnya harta dunia ini. Dan itu real. Kita nggak usah bicara neraka deh yang mengerikannya begitu dahsyat. Kita bicara penyakit di dunia. Ada orang hidupnya full fasilitas dan selalu makan makanan paling enak di Jakarta. Bahkan mungkin di dapurnya ada chef bintang 5 khusus memasak untuk dia, untuk sarapannya, untuk makan siangnya, untuk malamnya, untuk appetizernya, untuk main course-nya, untuk dessertnya. Itu chef bintang 5. Di usia 50 kena kanker getah bening.
Coba tanya sama dia, masih bisa ingat rasanya nasi goreng apa enggak? Kanker getah bening stadium 4, kanker usus stadium 4. Tanya sama dia. Ini 50 tahun full fasilitas, semua makanan terbaik, dengan bahan baku terbaik, daging terbaik, ayam terbaik, semua terbaik. Di usia 50 tahun kena kanker. Ini baru penyakit di dunia. Coba tanya sama kita, kalaupun kita punya teman, kita punya saudara yang orang kaya, lalu kena penyakit tersebut, tanya, masih ingat nggak rasanya bubur ayam? Lupa hadirin, nggak ada, hilang semuanya. Kenikmatan 50 tahun itu hilang, habis, hanya gara-gara penyakit 1 bulan, 2 bulan di dunia. Bagaimana di dalam kubur? Bagaimana pada hari kiamat nanti? Ini di dunia hilang sehilang-hilangnya, gak ada rasanya sama sekali. Lupa, ngunyah aja gak bisa, nelen gak bisa, habis-habisnya, rendah serendah-rendahnya. Kalau itu di dunia, bagaimana di neraka nanti? Fasilitas dunia, fasilitas rendahan, kata Nabi SAW. Maka jangan Anda perjuangkan sampai menghalalkan yang haram, sampai melupakan waktu ibadah kepada Allah, sampai mengundur-mundur waktu sholat 5 waktu. Apa sih yang Anda cari? Ini loh, hilang semua, nggak ada ingatan lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna pertama dari hadis di atas. Makna yang kedua, makna yang kedua, makna dunia adalah penjara bagi setiap muslim mukmin dan surga bagi orang kafir. Kita ambil penggalan yang kedua. Bagi orang kafir, setragis apapun dia di dunia, jika dibandingkan siksa di neraka, itu ibarat surga. Jadi kalau kita nggak beriman kepada Allah, kalau kita maksiat kepada Allah, setragis apapun, jika dibandingkan dengan azab neraka, itu ibarat surga. Makanya Nabi mengatakan, wa jannatun li kafir, dunia itu surga bagi orang kafir. Jadi misalnya dia adalah orang yang paling miskin di dunia, orang paling miskin di dunia, matanya buta, telinganya tuli, lisannya bisu, seluruh tubuhnya kusta stadium 4, kaki buntung atau tangan buntung, kaki lumpuh, terus kena kanker mata, kanker lidah, kanker getah bening, kanker paru-paru, kanker usus, kanker serviks kalau buat wanita, kanker prostat, lalu dibuang oleh keluarganya di tengah hutan Kalimantan. Terus apa lagi? Lanjutin dong, saya lagi buntu nih. Udah tragis belum? Bayangkan mata buta, kanker pula. Coba ada yang punya ide?
Mungkin yang psikopat yang gak punya perasaan. Pokoknya dari ubun-ubun sampai jempol kaki berantakan semua hidupnya. Dijual sama keluarganya, sama anaknya, lalu disodomi, diperkosa, dilecehkan, disiksa, dicambuk, digiling, disetrika. Loh, kok antum bukannya ketakutan ketawa? Ini kan lagi, pokoknya yang paling parah deh, dari ubun-ubun sampai jempol kaki, lalu kuku-kuku kakinya itu dicabutin satu-satu, dikebiri kemaluannya. Jika dibandingkan dengan azab neraka, itu surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga. Karena azab neraka lebih parah dari itu. Azab neraka lebih mengerikan, lebih menakutkan, lebih tragis. Lebih tidak bisa dibayangkan. Makanya Nabi mengatakan, ad-dunya jannatul kafir, dunia itu surga bagi orang kafir. Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 25, fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu, hari kiamat, ketika Allah mulai menyiksa manusia, Allah katakan la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada seorang pun yang bisa menyiksa lebih pedih daripada siksa Allah. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia berkumpul di sana, di padang mahsyar. Lalu Allah tantang seluruh psikopat dunia, seluruh penguasa terkejam, sipir penjara yang memiliki siksaan paling kejam. Jadi sipirnya Abu Ghuraib, Guantanamo, itu dipanggilin sama Allah. Lalu Allah tantang mereka, coba Anda buat siksa yang paling kejam menurut Anda. Lalu semua berusaha mengeluarkan idenya masing-masing. Dan ketika mereka melihat neraka, fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ternyata tidak ada seorang pun yang bisa mengadab lebih pedih daripada azab Allah. Gak ada. Semua gagal. Allah kasih kontes siapa yang bisa nyiksa manusia paling pedih. Terserah mau dikulitin, mau dimutilasi, mau diinjak-injak. Ternyata semua gagal. Tidak ada yang lebih pedih daripada azab neraka. Fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Allahu Akbar. Kalau ini yang terjadi dan dialami orang kafir yang paling menderita di dunia, bagaimana dengan kita? Masihkah kita menjual ayat-ayat Allah, menjual kesempatan yang Allah sudah berikan kepada kita, menelantarkan iman, anugerah yang paling berharga di dunia hanya gara-gara dunia yang gak ada apa-apanya? Hadirin, kita belum dituntut banyak di Indonesia. Kita hanya diminta jaga sholat, puasa, bagi waktu dengan keluarga. Kita hanya diminta coba lihat, jangan makan yang haram. Cuman itu aja. Allah belum minta darah kita, hadirin. Allah belum minta kita hijrah dari tempat kita. Indonesia enak banget, semua ada. Coba bandingkan saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia yang lain. Mereka bersimbah darah, mereka angkat senjata. Kita cuma diminta sholat 5 waktu, kok nggak bisa juga sih? Dan alasannya lagi-lagi dunia dan dunia lagi.
Terlepas itu harta, terlepas itu wanita, terlepas itu jabatan dan tahta, ambisi-ambisi kita tersebut. Hadirin, kesengsaraan yang paling tragis di dunia itu ibarat surga kalau dibanding neraka Allah. Oleh karena itu, marilah kita renungkan, kita hidup di sini hanya berapa lama? Kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kita hidup di lingkungan yang mayoritas muslim, adzan dikumandangkan setiap saat, lalu kita nggak tergugah juga. Saya nggak tahu apakah kita bisa menyampaikan uzur kita di hadapan teman kita ketika pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita renungkan. Parah-parah siksa dunia itu ibarat surga jika kita melihat siksa neraka. Allahu ta'ala bisawab. Mana yang ketiga? Mana yang ketiga? Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Al-Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa seorang mukmin ketika hidup di dunia memang tidak bisa bebas berekspresi 100%. Berbeda dengan orang-orang kafir. Mereka bebas melampiaskan syahwat mereka. Mereka bebas meluapkan emosi mereka. Adapun kita dibatasi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita dibatasi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat di penjara. Ustadz, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala membatasi kita? Jawabannya karena Allah sayang sama kita. Allah nggak mau kita liar. Sebagaimana ketika bapak-bapak, ibu sekalian memiliki anak, maka sebagai bentuk kasih sayang antum dengan anak antum, antum bebaskan atau antum batasi mereka? Antum akan batasi, antum tidak akan bebaskan. Pulang sekolah hari Senin, anak antum yang kelas 3 SD pulang sambil ngisep ganja. Kira-kira antum bebaskan? Pak, kok nggak dilarang, Pak? Pak Ustadz, sayang sama anak, jangan membunuh daya kreativitas anak. Apakah seperti itu? Tidak. Kita akan larang. Kenapa kita larang? Karena kita sayang sama dia. Allah sayang sama kita, tapi karena kebodohan kita lagi-lagi suudzon dengan Allah. Kan Allah sudah katakan dalam surat Al-A'raf 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang Allah halalkan hanya yang baik-baik saja, dan yang Allah haramkan itu karena meracuni kita dan buruk-buruk saja. Kalau itu baik, benar-benar bermanfaat, nggak mungkin Allah haramkan, nggak mungkin. Allah haramkan itu untuk kebaikan kita. Tapi lagi-lagi kita bertingkah seperti anak kecil yang sedang bermain pisau dapur, lalu dilarang oleh sang ibu. Lalu karena kebodohan tuh anak, dia marah, dia melawan, dan ketika pisau dapurnya dirampas, dia teriak-teriak sambil nangis guling-gulingan, mama jahat, mama jahat, mama jahat. Persis seperti kita ketika dilarang oleh Allah, tidak boleh ini. Ketika dilarang jangan makan yang ini, ketika dilarang jangan ambil uang tersebut, karena kebodohan. Persis seperti anak kecil kita katakan ini terlalu memberatkan, ini terlalu ribet, Islam kan nggak begitu. Allahu Akbar. Padahal kalau kita ambil uang tersebut, kita yang teracuni dengan uang itu, kita yang hancur, kita yang binasa. Ketika Allah perintahkan sesuatu, karena Allah tahu kebahagiaan kita ada di sana. Saat Allah perintahkan kita sholat, karena Allah tahu Anda nggak akan bahagia kalau nggak sholat.